Jadi sebenarnya ada filosofi loh di balik kata uruk itu. Apa tuh? Jadi uruk itu asal katanya tuh guru, cuman dibaca kebalik. Guru uruk gitu. Kayak zaman sekarang ya, bahasa dibalik-balik kayak di Malang. Iya, Arengawan. ritual berdoa dulu kepada leluhur dan sang pencipta gitu. Jadi dia minta petunjuk. Bolehkah melaksanakan misal mengolah lahan pada hari ini jam segini? Nah, kalau di kampung uruk itu kebagi 3 ya. Jadi ada uruk atas, uruk tengah, sama uruk bawah. Memberi, pokoknya jangan ada sampai satu masyarakat yang kelaparan lah gitu. Itu masih ada di sana. Gotong royongnya ya. Gotong royong sangat tinggi banget. Berarti petani-petani di sana lebih sejahtera dong daripada yang di perkotaan sini. Sesuai konteks gitu kan. Iya, Mereka jadi juga nggak perlu itu gitu. bantuan itu sama rata untuk Sama rata semua ya. tuh. Jadi nggak boleh disamaratakan gitu. Pelosok tapi wah, seperti menemukan permata. Sini mampir. Duh, hari-hari warung sepi amat, kopi udah habis ya. Bu, Ya Allah nih nih. tadi aku beli bakso, Bu. Depan ada Bakso. Ada abang bakso. baksonya enak banget nih. Iya. Seger banget ya Seger siang-siang. Padahal saya udah makan, saya pura-pura beli aja. Aduh. Biar Gaya bener ini, Neng. iya, ini tuh kan ibu abis beliin saya ini, Iya. jadi saya mau pakai ini kemana-mana. Gitu. Cakep ya. Biar kayak di kafe-kafe gitu. Kafe-kafe. Ayo Bu, makan Bu, makan. Aduh, Aduh. tumbennya Bu hari ini nggak ada yang datang. Ya, ya Allah. Aduh, bakso gak. Ya. Hari ini nggak ada yang datang, nih sepi tiap hari. Astaga, Tadi astaga. abang bakso ini. Nih saya coba ya. Makasih loh udah dibeliin loh. Iya Bu, saya juga senang belinya juga. Pakai kecap kali ya. Mantap bener. Bukan kecap. Itu kan kecap ya Bu ya. Ya udah. Belum beli kayaknya mah. Iya. Kayaknya. Ini juga belum dibuka. Ya ampun. Yang ini aja. Ya Ya ampun. ampun. Bener-bener. Duh, siang-siang makan bakso. Ini gimana sih Bu? Gimana sih, Neng? Dah. Nah, Kak belum datang. itu dipikirin dulu. Ya, pinggirin dulu. Hai Bu, dari mana Bu? Iya Bu, masuk. Boleh kan? Boleh, Teteh. Boleh. Duduk. Boleh. Ya ampun, Ibu. Duduk, Teh. Duduk. Oh iya. Ini masih kakak-kakak. Oh iya, dari jauh tadi nggak kelihatan. Pas datang ke sini seger banget. Ternyata masih Kacamatanya nggak dipakai. Iya. Maklum ya. Ih, ibunya nggak, tetenya nggak diinin banget. Saya pesenin dulu. Oh iya, Boleh kalau nggak siang repotin. siang. Bang, kita emang di sini saling memberi. Iya. Ngobrol dulu. Iya, siap. Itu ya baik banget ya. Ya Allah. Kakak habis dari mana? Aduh. Panas banget ya di luar. Nampak. Oh iya. Tinggalan ya. Sketsa betul. Teteh habis dari mana? Aduh, Kan udah panas. Bener panas banget. Ada apa ini yang tetenya ya? Iya nggak tahu. Agak kan gitu ya? memang biasanya kayak gitu. Saya juga sampai Astagfirullah. apa ya gitu. Jadi ya udah biasa aja. Udah lama kerja sama saya gitu. Dari mana? Kan ini panas-panas di luar. Banget. Saya dari kampung Uruk, Teh. Kampung Uruk. Iya. Tetehnya asli sana. Enggak, kemarin tuh ini sama teman-teman mahasiswa IPB tuh kita main ke sana, pengen lihat Kampung Uruk tuh seperti apa sih gitu. Terus mau tahu aja pertanian itu kayak apa di sana buat belajaran sih kitanya. Tetehnya berarti anak IPB juga. Iya, saya mahasiswa IPB juga. Namanya siapa? Nama saya Camut, Teh. Oh, Kak Camu. Di IPB masih mahasiswa atau jadi apa gitu di IPB-nya? Mahasiswa sih tepatnya. Cuman Mahasiswa. belum lulus mahasiswa abadi. Abadi berkontribusi kepada kampus gitu ya. Betul sekali. Oh,
Itu udah dateng tuh yang seger-segernya sama kayak kita nih menikmati bakso. Oh my god. Ini bakso asli sini atau gimana teh? Iya, asli asli sini sih tadi ada mamang lewat. Oke. Nggak dari mana-mana. Wah, masih banyak mbak. Oh, mbaknya baik banget. Sendoknya di sini ya, Teh. Oke, baiklah. Boleh saya icip ini? Sedikit? Boleh. Soalnya Bebas. ngobrol lapar banget. Tadi tuh diangkut tuh, aduh pusing banget, padat banget, panas ya Allah. Ini dari mana ini? Tadi cerita dari Kampung Uruk, dianya sama mahasiswa gitu. Namanya Kakak Camut. Oh, kakak camut. Iya, saya seruput dulu Iya. bentar ya. Emang kamu dari mana? Saya juga nggak tahu sebenarnya, nggak familiar. Saya mah taunya cuma terminal ini aja. Emang kamu uruk di daerah mana itu? Sukabumi, Ah. Ciawi, Cianjur. Ih, teteh belum pernah kesana ya sama mbaknya ya? Belum. Emang di mana kampung uruk tuh? Kampung Uruk tuh masih di Bogor, masih dalam kawasannya Bogor, wilayah Bogor. Namanya Kampung Uruk. Biasanya tuh Desa Kiara Pandak. Kecamatannya Sukajaya, kabupatennya Bogor. Ya Bogor Barat sana lah. Pokoknya udah ujung Lewiliang, Jasinga ke sana. Kampus sana, IPB sana lagi. Kecamatan nama kecamatannya aja saya nggak pernah dengar loh, nggak familiar. Sukajaya, jadi yang suka berjaya. Iya. Baiklah. Ngapain tadi tuh? Itu kampung halaman teteh. Enggak, kemarin tuh kita belajar kunjungan lapang gitu ke masyarakat adat sih. Karena sana katanya kampung adat Uruk ya gitu. Jadi saya sama teman-teman mahasiswa IPB pengen tahu gimana sih sistem budaya di sana, terutama yang bersangkutan dengan sektor pertaniannya kayak gitu sih kemarin. Oh, emang di sana masih ini banget ya? Adat banget itu pertanyaan. Masih Sunda banget atau Emang bedanya sama yang ini apa yang kota apa? terutama dari ini ya keseharian mereka tuh dalam sehari-hari tuh selalu menerapkan adat-adat Sundanya itu loh. Padahal sekarang tuh udah modern gitu ya. Mereka tuh masih tetap aja menjaga adatnya kayak gitu. Tapi masuknya Sunda di sana sukunya. Ya dong. Iya Sunda teh. Berarti bukan kayak suku Uruk gitu enggak ya? Enggak, itu nama itu nama kampungnya. Jadi sebenarnya ada filosofi loh di balik kata Uruk itu. Jadi Uruk itu asal katanya tuh guru, cuman dibaca kebalik. Guru Uruk gitu. Kayak zaman sekarang ya? Heeh. Bahasa dibalik-balik kayak di Malang. Iya, artinya lah. Nah, kayak gitu. Jadi mereka berharap kampung mereka itu kampung tempat belajar yang patut digugu dan ditiru. Jadi Uruk digugu dan ditiru. Kayak Mantap, gitu sih. mantap. Saya juga pernah dengar tuh istilah kayak guru digugu dan ditiru. Kayak gitu. Jawa banget. Emang kalau misalkan pertanian yang khas Sunda itu gimana? Maksudnya sawahnya diajak ngomong Sunda gitu, maksudnya pakai alat Sunda gitu, pakai bujang gitu ngaritnya. Pertanyaannya sama kayak sini nggak sih? Atau apa gitu yang beda gitu Sama Jawa. Sebenarnya kalau alatnya mungkin hampir sama ya sama Jawa ya, cuman ada tradisinya gitu, ritualnya itu mungkin yang menurut saya dan teman-teman itu beda ya kayak gitu dari yang lain. Yang pertama itu setiap tahapan mereka mau memulai usaha tani, misalnya nanam padi, kalau sana kan komoditas utamanya padi ya. Jadi mereka itu di sana ada ketua adatnya, istilahnya kepala suku lah kalau di Kayak kampung gitu ya. Jadi si Pak Kampung itu sebelum melakukan tahapan dia akan ritual berdoa dulu kepada leluhur dan sang pencipta gitu. Jadi dia minta petunjuk. Bolehkah melaksanakan misal mengolah lahan pada hari ini jam segini kayak gitu. Kalau emang nanti mungkin dia dapat petunjuk dari leluhur atau ya Tuhannya seperti itu. Oh ya boleh gitu kan. Nah, nanti dia habis itu dia akan bukan bercerita ya, maksudnya memberitahu ke masyarakat lainnya. Kalau nanam padi itu di hari ini tanggal segini jam segini kayak gitu. Itu menurut leluhur karena kenapa? Leluhur itu kan mereka percaya ya sesuatu yang baik itu datangnya itu sudah dari zaman dahulu sudah seperti itu kayak gitu kan. Dan leluhur itu nggak akan mungkin mencelakakan masyarakatnya gitu atau keturunan-keturunannya kayak gitu. Tapi yang ketua adat itu tahu, maksudnya boleh nanam di hari itu tuh emang karena ada tanda-tanda yang dia tahu sendiri atau kayak tanda-tanda alam atau dan lain-lain gitu. Dari tanda-tanda alam iya juga, plus dari ya itu tadi ya yang semacam spiritual gitu Oh ya. iya. kayak Ketuanya gitu. tuh dia emang turun temurun apa ditunjuk gitu? Nah, kalau di Kampung Uruk itu kebagi 3 ya. Jadi ada uruk atas, uruk tengah, sama uruk bawah. Kalau uruk atas itu dia dipilih. Kalau uruk tengah itu karena
dia bilangnya tuh dari mimpi gitu. Jadi leluhurnya mendatangi dia kayak menyuruh dia supaya jadi kampung adat, supaya jadi ketua adat. Tapi kalau yang uruk bawah dia itu emang dari turun temurun dari yang sebelumnya gitu, dari kakeknya, ayahnya, terus anaknya kayak gitulah seterusnya. Yang dimimpiin itu Kalau kata si kita nyebutnya abah tengah ya, karena kan di sana panggilan ketua adat itu abah, abah atas, abah tengah. abah atas, abah tengah, abah Masih bawah. laki-laki ya? Iya. Hmm. Jadi dia masih bercerita kalau dia tuh didatangi leluhurnya, disuruh, ditunjuk buat jadi pemimpin di uruk tengah itu, kayak gitu. Itu nggak ada kayak semacam kayak klaim dari orang lain yang kayak saya dimimpin juga kok, saya dimimpin juga kok gitu. Oh, ini ya, ada yang ngaku-ngaku gitu. Iya, Enggak sih ya. enggak sih. Jadi- Emang setelah dia bercerita seperti itu ya, yang masyarakat yang lain merasa dia tuh spesial gitu, kayak oh ya benar, bapak memang terpilih gitu oleh leluhur buat jadi ketua adat Kampung Tengah gitu, maksudnya di bagian tengah kayak gitu sih. Oke. Terus kan itu kan masuknya ke kearifan lokal, tradisi mereka yang di dalam usaha tadi kayak gitu ya kayak. Kalau misalnya sekarang kan anak mudanya pasti jauh lebih banyak lah ya daripada yang berumur kalau atau itu juga dilestarikan diajarkan ke Anak-anaknya yang nggak ya, gitu. Karena hidup menjaga kearifan lokalnya atau ya udah gitu nggak mau tahu atau gimana. Kalau itu diajarin kan ya, maksudnya dikasih tahu turun temurun kepada anaknya. Cuman di sana itu, terutama di sektor pertaniannya itu emang sedikit sekali anak mudanya yang mau balik ke dunia pertanian, istilahnya mau mengelola lahan sawah bapaknya gitu, orang tuanya kayak gitu. Mereka tuh lebih milih buat keluar dari desa, dari kampungnya itu. Ditambah lagi di dekat situ tuh ada tambang. Oh, Jadi tambang mereka jadi adat juga enggak sih, itu punya perusahaan sih teh. Mbak. Maksudnya emang itu Tapi dari tambang liar gitu. Jadi mereka kayak tidak ilegal ilegal. gitu. Oh, jadi mereka pada kerja di situ. Sebagian, tapi ada beberapa masih pengen bertani nih gitu kan. Karena ya emang di sana tuh bertani terutama padi itu emang identitasnya mereka gitu, identitas kampung itu kayak gitu. Tapi berarti kan pertaniannya sangat adat banget ya. Mm-mm. Apakah mereka pun mengkonsumsi pangannya Mm-mm. hanya di daerah itu saja, ataukah mereka juga udah ada konsumsi pangan dari luar juga? Apa mereka mengandalkan sumber daya alam mereka untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan mereka gitu loh? Kayak misalkan hutan adat kayak gitu. Iya. Mungkin lahan adat mereka, jadi Iya. jadi sumbernya di situ gitu. sumbernya Makanya di itu situ, kerja di situ ada, gitu atau aja. ada- Apa Kampung Uruk ini udah membuka juga untuk akses keluar gitu. Kayak gitu. Oke. Sebenarnya mereka punya ya lahan buat Makan teh. iya. Silakan. Saya sambil ceritanya nggak apa-apa ya. Maksudnya kan pengen cerita aja apa yang saya dapat dari lapangan kayak gitu ya. Sebenarnya ada lahan yang khusus buat memenuhi kebutuhan masyarakat di situ. Tapi jika lahan itu tidak, istilahnya panennya kurang atau kebutuhan buat masyarakat situ juga kurang, mereka masih bisa mendapatkan pangan dari luar. Misalnya di situ ada pasar tradisional, jadi mereka membeli dari pasar itu. Tapi mereka tetap mengutamakan lahan mereka dulu buat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, terutama di bagian pangannya gitu, kebutuhan pangannya kayak gitu. Kalau di sana itu budaya ini ya, saling memberi, pokoknya jangan ada sampai satu masyarakat yang kelaparan lah gitu. Itu masih ada di sana. Gotong royongnya ya. Gotong royong sangat tinggi sangat banget. tinggi. Iya, 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 iya. Berarti gitu. untuk yang di apa namanya sumber pangan kayak misalnya padi itu tetap ya di mereka juga ya. Mereka tuh jadinya nggak sampai beli keluar gitu ya. Iya, kalau Untuk beras gitu. kalau beras iya, dan sayuran juga beberapa mereka tanam di pekarangannya kayak gitu. Terus kalau buat protein hewaninya mereka ternak ikan, ada ternak ayam kampung kayak gitu. Oh iya ya, berarti lengkap ya. Lengkap. Lauk, karbohidrat dan segala macam. Berarti kalau misalkan budidayanya sangat bukan mengedepankan apa ya, melihat ke apa adat gitu, gimana ya bahasanya, budidayanya Berdasarkan tradisi di adat sana. leluhur di sana, berarti mereka tidak menggunakan pupuk-pupuk pestisida kimia gitu segala macam dong. Iya, betul sekali, Mbak. Jadi begitu. Jadi tuh, iya mereka tuh ini misalnya dari praktik budidayanya kayak pengolahan lahannya itu mereka masih menggunakan tenaga kerbau. oh Jadi nggak ada mesin traktor karena ya
Filosofinya apa tuh? Filosofinya Pakai traktor. satu, apa ya, topografi lahannya di sana tuh emang nggak rata, jadi kayak terasering gitu. Ya, nggak mungkin pakai traktor ya. Juga terus yang kedua yang masuk akal menurut saya, itu berdasarkan ini juga ya, background pendidikan saya. Kalau ada traktor, otomatis tanahnya itu nanti akan mengeras. Kalau tanah keras, nanti tingkat kesuburan tanahnya tuh, porositas tanah lahannya itu akan berkurang kayak gitu. Jadi itu alasan menurut saya yang logika dan teoretik banget gitu sih. Itu berpengaruh nggak ke produksinya mereka jadi jauh lebih bagus, jadi lebih banyak daripada budidaya-budidaya yang udah sekarang sangat modern gitu. Kalau menurut ini ya, hasil wawancara kita dengan petani sana, iya, menurut mereka tuh nggak kalah produksinya dengan yang sekarang yang pakai modern gitu ya, kayak pakai mesin, pakai alsintan atau pupuk-pupuk kimia IG gitu, sama aja kayak gitu. Bahkan menurut mereka, mereka pernah nyobain beras yang ditanam dengan itu peralatan yang modern dengan yang mereka, itu lebih enak berasnya mereka, karena ya itu tadi mereka minim pestisida kimia atau pupuk kimia gitu. Berarti petani-petani di sana lebih sejahtera dong daripada yang di perkotaan sini. Ya. Kalau dari segi kebutuhan pangan, istilahnya tercukupi itu mereka sangat sangat ini Mantap terpenuhi. ya. Udah budaya gotong royongnya tinggi, kebutuhan pangannya terpenuhi sendiri. Ya mungkin ada beberapa hal dari luar kali ya tadi. Ya. Terus lebih sehat lagi. Lingkungannya dijaga dengan baik, produksinya juga tanpa pestisida juga ya kan. Betul Mantap banget orang-orang di sana sehat-sehat. banget, sehat. Nih nikmat banget nih Nah, jajak ngobrol. kalian tadi kan makan. Itu saya udah makan. Terus yang paling saya senang itu di situ ada namanya Luit. Luit itu Rumah makan. Ada tuh. Iya, ada ya. Kalau makan di Luit. jadi itu Luit itu tempat mereka menyimpan gabahnya. Jadi fungsi Luit itu bukan Lumbung. ya lumbung pangan lah kalau kita ya. Oh yang kayak rumah-rumah yang Rumah gitu kayak ya. gitu, tapi itu fungsinya nggak hanya sebagai bangunan tempat nyimpan aja, tapi ada fungsi sosial, ekonomi, sama ini juga ritual. Nah, kalau ekonomi jelas karena mereka Ya nyimpan. Nanti sewaktu-waktu mau dibutuhkan bisa dijual atau apa buat atau keperluan mendesak mendesak gitu kan. Sosialnya? Sosialnya gini, jadi jika ada tetangga atau satu masyarakat situ yang pada saat itu gagal panen, nah mereka bisa meminjamkan padi atau gabah yang di luitnya mereka buat si petani yang kekurangan tadi. Dan nanti akan diganti pada saat musim tanam si petani tadi panen lagi, nanti dibalikin kayak gitu. Oh, kayak Fungsi pinjem sosial. gitu. Pinjem. Oh. Meminjamkan gabah gitu. Terus Tapi kekerabatannya di situ. Kekerabatannya ke situ. Terus yang ketiga tuh yang ritualnya itu, Ritual, jadi setiap petani panen itu, setiap orang itu akan memberi dalam tanda kutip zakat gitu ya. Dalam 10 ikat itu akan dijakatkan 1 ikat gabah, itu nanti disimpan di dalam luit, baik itu luit pribadi atau luit adat komunitas. Yang mana nanti itu kan banyak ya, istilahnya tempat zakat gitu, istilahnya kayak tempat sedekah, itu nanti juga berfungsi buat acara-acara ritual kayak seren tahun, ngayaran atau yang lainnya. Terus yang tadi buat membantu masyarakat jika ada yang kekurangan. Kayak kasnya gitu ya di Khasnya situ. mereka. Rumah kas yang misalnya kalau ada yang butuh soal beras atau apa tuh nggak usah minta lagi ke masyarakatnya, tapi betul. ngambil di situ. Ngambil di gitu. situ. Terus benar, juga. masyarakat di Kampung Uruk ini dia ekspor beras keluar juga nggak? Dijual keluar juga nggak? Enggak sih. Mereka Karena juga di ya? sana pantang ya menjual gabah itu kalau habis panen gitu ya. Kecuali itu tadi yang tadi fungsi ekonomi. Kalau itu pun kalau mendesak Udah banget mendesak ya. banget ya kayak kebutuhan apa gitu. Iya. Udah produksinya lebih apa? Bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, bahkan udah bisa nabung untuk panen berikutnya. Bisa Terus bantu untuk orang bantu lagi. orang juga sosial, terus untuk adat juga, bayangin itu hasil produksi masyarakat yang sistem, ya menurutku sistem pangannya sudah mulai terbentuk gitu ya. Emang terbentuknya dari dulu sih kayak gitu. dari dulu. Jadi emang dari dulu kayak Keren gitu. perlahan dan keren Masih banget tetap bahasanya bertahan. sistem pangan. Iya, saya lupa. Saya lupa. Ini keren juga ya. Apa sih? Semenjak saya pakai celemek ini, saya menambah ilmu pengetahuan lebih Oh my banyak. God. Saya besok juga mau pakai celemek. Iya, bahasanya sistem pangan. Nanti kita bahas lagi sistem pangannya. Iya, ibu produser, saya sudah lihat. Katanya 5 menit lagi. Tapi kita masih pengen ngobrol soal Kampung Uruk, terutama soal teman-teman anak muda di Kampung Uruk yang Minatnya seperti apa di negara pasti ada lah beberapa orang yang emang masih tertarik di arah
sana untuk terus mengembangkan atau melestarikan kearifan lokal kali ya. Atau Meskipun teman-teman emang udah teman-teman mahasiswa tadi Oh iya, yang teman-teman kesana apa mahasiswa pendapat kesana, mereka menurut setelah mereka gitu. setelah melihat Kampung Uru kayak gitu. Kan biasanya ini mahasiswa tuh kan biasanya teoritis doang gitu di kampus kayak Kalau gini. ini anak-anak kota yang mungkin aja belum pernah kampung adat, terus emang sekarang gimana experience yang buat kita? Mereka excited banget ya, maksudnya seneng banget kayak gitu, kayak wah ada loh masyarakat adat istilahnya yang nggak pangannya cukupi, terus mereka juga nggak ngerasa, kan biasanya kan masyarakat adat itu identik dengan kuno gitu, masyarakat yang nggak modern gitu. Mereka nggak, biasa aja walaupun Baju normal baju aja. normal aja gitu, tapi dia tetap mempertahankan budayanya. Jadi itu yang buat anak-anak tuh wah gila gitu kan. Di zaman modern sekarang masih ada yang tetap mempertahankan budayanya dan itu nggak hilang gitu kan. Iya. Dan itu menurutku yang mungkin harus bisa diterapkan di budidaya pertanian di seluruh Indonesia gitu. Walaupun kita Ya, secara mungkin modern di tempat-tempat lain. iya, mungkin ada inovasi-inovasi, tapi kita jangan melupakan apa sih namanya budaya-budaya yang ternyata itu tuh ada lebih banyak manfaatnya gitu kan. Iya. Yang tadi tuh. Kalau bahasa kitanya sistem mereka tuh lebih resilient. Iya, biasanya lokal, konsisten gitu, iya, berkelanjutan. kayak tadi kan nggak memaksakan traktor untuk traktor mana sesuai dengan topografi yang terasering seperti itu gitu kan, dengan kualitas lahan yang seperti itu. Meskipun embel-embelnya dari atasnya tuh kayak pemerataan semua dapat traktor atau ya kitanya nggak mau gimana ya? Iya, ya kan nggak sesuai konteks gitu kan. Iya, Mereka jadi juga nggak perlu itu gitu. bantuan itu sama rata untuk Sama semua rata ya. tuh. Jadi nggak boleh disamaratakan. Iya, gitu. Tapi kalau pembelajaran ke kampung adat Urup sih ataupun ke kampung adat yang lain baiknya emang dicontoh oleh beberapa. Mungkin di ranah pendidikan harus tetap ada kali ya. Jadi nggak cuma duduk di kelas aja gitu ngedengerin, tapi kita harus belajar langsung. Banget, kita harus suruh lapang. Tulisan orang tuh bisa jadi agak beda gitu ya Dengan dari pengalaman langsung. Betul. Lebih kena gitu experience. Ih, ini nggak dikasih minum. Ya Allah. Kasih minum dulu. Padahal udah mau udahan ya. Tapi ini teh beneran saya dikasih, saya nggak bayar nih. Nggak usah. Allah, Warung kita baik itu tetap banget. berjalan walaupun nggak pernah ada yang datang. Emang nggak pernah ada pembelinya tah? Enggak. Ya Allah, terus gimana cara beli bahan-bahan? Ya gitu nih. Sumbangan yang lagi nonton itu. Iya, sumbangan. Loh. Banjir, Mbak. Lo sponsor-sponsornya itu. Itu, Mbak. Oke. Kalau gitu saya nanti kalau pulang dari Kampung Urup mampir sini lagi lah. Lah, saya ajak lah Mbak ke Kampung Uru. Kayak saya Iya, belum pernah diajak datang. juga kita Emang nyoba. nanti mau jauh banget loh. Iya, Jalan mau. itu turun, belok, manjat, turunan. Aduh. Emang kayak gitu sih biasanya ya kampung adat ya. Iya. Karena kan emang benar pelosok banget ya gitu. Pelosok tapi wah, seperti menemukan permata. Seperti menemukan permata. Jadi cerita-cerita soal kearifan lokal, soal kampung adat dan berbagai hal dari apa ya istilahnya kegiatan-kegiatan adat mereka tuh membawa dampak yang besar bagi lingkungan kita sebenarnya ya. Dan betul. sebagai orang-orang muda atau anak-anak muda sekarang ini perlunya belajar soal hal itu tuh menurutku akan sangat menarik dan menambah wawasan juga. Bisa jadi di masa depan anak-anak kita juga butuh rekreasi atau belajar ke kampung adat gitu kan. Ya itu butuhnya kita untuk nggak hanya belajar di kampus aja, di kelas aja, tapi kita juga harus coba lihat kenyataannya di lapangan seperti apa. Kayak gitu. Oke. Episode sangat menarik banget di podcast Warung Terminal dan episode ini akan ditayangkan di Gara-gara YouTube, bakso. YouTube dan Spotify Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jangan lupa untuk like, comment, and share, and subscribe. Sampai jumpa di episode. Iya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kali ini kita juga akan jargon seperti biasanya ya. Apa ya jargonnya? Jargonnya. Nanti aku akan bilang podcast Warung Terminal. Nanti kita sama-sama bilang yuk mampir sini ngobrolin pangan gitu. Oke. Oke, udah siap? Ready kameranya? Bu produser aman? Oke. 1, 2, 3. Podcast Warung Terminal. Yuk, sini mampir ngobrolin pangan. Kita udah nggak Makasih bukan ya, Kampung Kak. Uru. Ini kan udah pulang dari kampung. Aku mau kesana lagi, mau Kampung Makasih Uru ya. lagi. Yang mau kesana lagi. Saya sama siapa di sini? Nah, ibu dengan bakso-bakso ibu.